Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening sambil kita menanti pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kurang lebih 3 menit lagi saya akan kembali berbincang bersama dengan Bapak Juan Octavianus selaku Equity Research Analyst dari PT Panin Sekuritas. Pak Juan, tadi kita tertahan mengulas mengenai emiten update gitu ya. Anda katakan Sidoni masih bisa dibeli mendekati level support seperti yang sudah kita bahas tadi. Lantas, untuk menjelang pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, strateginya seperti apa Pak Juan? Expect tadi kan buat konsolidasi ya, cuman memang kalau kita melihat by nanti GDP rilis, ini overhangnya udah lewat nih. Nah jadi sebenarnya kita bisa mengambil beberapa saham, contohnya seperti Big Caps ya. Ini kita bisa ngambil dari sisi perbankan. Itu bisa kita lihat dari BBCA, BWMRI, dan juga BBNI, ini bisa menjadi pilihan nih. BBCA, BBMRI, kemudian? BBNI. BBNI untuk perbankan ya? Iya, betul. Baik, selain perbankan? Ya, lalu kita juga sebenarnya bisa mengambil seperti Telkom dan juga dari infrastruktur seperti PTPP dan juga Wika. PTPP dan juga Wika, Telkom, PTPP, Wika. Selanjutnya dari pertambangan juga ada tidak yang direkomendasikan, Pak? Ya, lalu kita juga melihat sebenarnya bisa ada upside nih terkait dengan sektor yang cyclical ya, di mana ketika initial cycle buat setelah resesi, pertumbuhan ekonomi, biasanya dari pertambangan ini cukup positif. Jadi kita bisa sebenarnya melihat dari nikel nih yang cukup positif, itu dari Antam dan juga dari Inco ya. Oke, tapi ini cyclical ya? Iya, betul. Momentumnya lagi bagus sekarang sehingga direkomendasikan. Oke, kita mulai dari Antam dulu ya, karena Antam ini cukup banyak yang menanyakan di perdagangan kemarin. Bagaimana Anda melihat peluang kembali untuk emiten Antam? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ya dari Antam ini didorong dari ekspektasi industri mobil listrik ya. Kalau kita lihat dia kan tergabung dalam konsorsium baterai mobil listrik bersama 3 BUMN lainnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat in the long run-nya dari sisi industri mobil listrik sendiri, ini akan mendorong dari permintaan nikel yang cukup signifikan nih. Jadi sebelumnya itu kita bergantung pada stainless steel buat nikel, ini nanti bisa di 10 tahun ke depan kita bisa melihat dari baterai mobil listrik yang akan menjadi saingan buat dari kontribusi si nikelnya ini. Makanya sebenarnya selain dari konsorsium mobil listrik di Indonesia, sebenarnya dari global juga cukup menarik buat dari nikel terutama Antam. Baik. Seperti itu. Dan data selengkapnya mengenai saham pilihan dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Sambil kami ulas ya, Antam pada pagi hari ini naik 2%, 2.470 atau 70 poin nih. Bagaimana strateginya dengan posisi sekarang di 2460? Saya yakin masih banyak yang nyangkut di 3.000-an, Pak Johan. Ya, jadi kalau kita lihat buat entry point sekarang cukup menarik ya, dikarenakan sebenarnya kalau kita lihat target price kita ini bisa sampai di 3.700 di 12 bulan ke depan ya. Ini mengingat banyaknya juga upside dari potensi seperti dari konsorsium, apalagi yang ada blok emasnya itu yang ditambang Wabu, itu yang bisa menjadikan game changer juga sebenarnya buat segmen emasnya Antam. Karena yang kita jadi Pak Juan sebenarnya Antam ini dan rekan-rekannya tadi perbankan seperti BBRI, Bank Mandiri, BBNI, Telkom, PTPP, Wika, Antam, Inco, ini lebih ke memang jangka menengah ya? Iya, ini lebih ke rekomendasi jangka menengah dan juga panjang ya, 12 bulan ke depan, seperti itu. Baik, kita lanjut untuk saham pilihan Anda tadi. Mungkin singkat saja ya Pak Juan, karena cukup banyak saham pilihannya, support dan resistennya. Dan kami sampaikan pemirsa bahwa rekomendasi saham pilihan-pilihan tadi itu adalah lebih kepada jangka menengah. Target yang diberikan adalah jangka menengah. Baik, kita sudah bahas tadi untuk Antam. Bagaimana dengan BBRI? Ya, jadi sebenarnya kalau buat perbankan sendiri, kita lihat kan dari anggaran dana pen yang meningkat, ini juga translasi baik buat dari industri perbankan ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan permainannya oversupply dari sisi likuiditasnya, namun dari sisi kreditnya belum ada permintaan yang cukup signifikan nih buat nanti ngambil dari likuiditinya. Nah, dengan ekspektasi stimulus yang lebih tinggi dan juga pemulihan ekonomi, ini nanti dari yang kredit juga akan meningkat ya, sehingga nanti dari beberapa pemain perbankan seperti contohnya BBCA, BMRI, BNI
ini bisa bertumbuh dari sisi performance-nya. Makanya kita juga sebenarnya cukup kuat ya buat dari sisi perbankannya lebih Oke. favorit seperti itu. Masuk di posisi sekarang? Ya, kalau untuk targetnya kita BBCA buat 12 bulan ke depan di 38.000, BMRI di 7.800 dan di BBNI di 7.400 itu buat 12 bulan ke depan. Baik. Anda juga tadi merekomendasikan Telkom, PTPP, dan juga Wika. Masuknya di posisi-posisi berapa? Ya, kalau untuk konstruksi sebenarnya ini kita buat di level sekarang cukup menarik ya, dikarenakan sebenarnya kan ada beberapa kontraksi ya di beberapa minggu ini dikarenakan dari ekspektasi SBF yang sebenarnya udah keluar di news. Nah, namun sebenarnya kan kalau kita lihat ini masih di tahap early stage banget ya buat SBF-nya. Jadi kalau kita rasa untuk nanti dari implementasi ini bakal mendongkrak banget buat dari PTPP dan juga dari Wika ya seperti Oke, itu. masuk di level-level sekarang? Iya, kalau untuk dari level sekarang cukup menarik ya. Oke. Saya sekali waktu kita terbatas ya Pak Juan. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan melemah tipis 0,02% pemirsa. Tapi Pak Juan tetap ya support 61, kemudian resisten 62, masih konsolidasi di bawah 61 berarti trennya melemah ya? Iya, betul. Baik, semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Terima kasih Pak Juan, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Thank you, terima kasih sama-sama. Kami akan kembali dengan satu segmen terakhir pemirsa mengulas sejumlah informasi terupdate untuk Anda. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening.